Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How's life today? Always hope you always in the good conditions, right? So, how about your activity? It's going well. Yeah. As you know, it's rainy season, right? Rainy season itu artinya musim hujan ya. Ketika musim hujan kayak gini tuh banyak banget godaan untuk kita melakukan kegiatan kita sehari-hari. Contohnya dalam belajar. Tetapi it's wrong decision. Itu adalah pilihan yang salah. You have to build your bright future. You have to build your big future gitu. Kalian harus bisa membangun masa depan kalian yang cerah, membangun masa depan kalian yang besar gitu. And you are learning right now. It means you are building your bright future. You are building your big future. Kalau kalian sadari dari tadi saya bilang building, learning, gitu. Itu kalau kita masukkan ke tenses grammar atau ke rumus grammar, itu tenses apa sih? Itu adalah tenses present continuous gitu. Present continuous itu apa? Jadi kita sekarang akan membahas atau belajar bersama-sama tentang present continuous tense. So we are going to learn about present continuous tense gitu. Baik, saya akan mencoba share screen ya untuk materinya. Tunggu sebentar. Baik, ya di sini kita akan belajar tentang present continuous gitu. Apa sih present continuous itu? Nah, secara functionnya in progress at the moment of speaking. In progress proses at the moment of speaking ketika kita dalam berbicara gitu. Jadi pokoknya yang sedang-sedang gitu. Kalian sedang belajar, kalian sedang berolahraga, kalian sedang makan, itu adalah present continuous tense gitu. Untuk formnya ini sangat simpel. Ada subjek ditambah to be lalu ditambah verb ing. Apa sih verb ing itu? Verb ing itu bentuk kata kerja satu ditambah ing gitu. Contohnya seperti watch menjadi watching, learn jadi learning, listen jadi listening, dan yang lainnya. Nah, ini adalah bentuk detail dari formnya. Subjek, terus ada to be. Nah, to be ini terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada I, yang kedua ada you, we, they, yang ketiga ada she, it gitu. Nah, si kelompok tersebut itu mempunyai pasangan masing-masing. Si I pasangannya yaitu am, jadi I am itu pasangannya. Kelompok yang kedua yaitu you, we, they pasangannya are gitu. Kalau kita ubah ke bentuk negatif jadi are not. Untuk kelompok yang terakhir, kelompok yang ketiga yaitu she, it, kelompoknya yaitu is gitu. Is ya, bukan is gitu. Pakai z. Nah, lalu di sini ada sleeping, saya naruhnya ini untuk contoh saja. Sleeping ini termasuk ke dalam verb ing, bentuk kata kerja satu yaitu sleep, kita tambahkan dengan ing jadi sleeping. Lalu kita lanjut. Nah, ini sebagian contoh-contohnya dari kalimat positif gitu. Ada subjek, to be ditambah verb ing gitu. I sebagai subjek, am sebagai to be, verb sleeping sebagai verb ing. Jadi I am sleeping, you are sleeping, they are sleeping. Lalu ini bentuk kata kerja. Lalu ini kalimat bentuk negatif, mohon maaf. Nah, untuk bentuk kalimat negatif, saya juga di slide-nya ya udah dinotis untuk bagian not itu berwarna biru, bertujuan untuk supaya kalian berfokus terhadap itu, karena ketika kita mengubah bentuk kalimat positif ke negatif, kita hanya perlu menambahkan not di tengah-tengah kalimat atau di antara to be dan verb ing gitu.
Contohnya, I am not sleeping. You are not sleeping. They are not sleeping. Ini sangat mudah ya. Kita hanya perlu menambahkan not setelah to be. Gitu. Nah ini untuk bentuk kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan. Nah ini juga sangat gampang. Jika kalian tadi memperhatikan untuk kalimat positif dan negatif itu subjek, to be, dan lalu verb being, maksudnya subjek lalu to be. Nah ini si to be-nya kita alihkan di awal kalimat, jadi kita taruh di paling awal gitu. Jadi hanya perlu memindahkan. Contohnya seperti am I sleeping right now? Seperti itu. Are you ready? Seperti itu ya. Ini sangat mudah. Jadi kita hanya perlu memindahkan to be ke awal kalimat, lalu disusul subjeknya, lalu verb ing. Mungkin kalau misalkan ingin bentuk kalimat negatif, kita hanya perlu to be, subject, not, lalu verb ing. Seperti itu. Nah, ini ada lagi tambahan time signal gitu. Apa sih time signal? Ini ada beberapa contohnya seperti now, nowadays, right now, this day, today, dan yang lainnya. Ini contohnya seperti I am teaching right now. You are learning now. Seperti itu. Nah, ini ada exercise ya. Untuk exercise-nya, untuk nomor 1, ini instruction-nya kita memindahkan bentuk kalimat yang sudah dicantumkan ke sebelah kanannya. Gitu. Contohnya seperti nomor 1, I am sitting in front of my phone. Gitu. Jika kita pindahkan ke kalimat negatif, kita hanya perlu menambahkan not setelah to be. Contohnya, I am not sitting in front of my phone. Nah, untuk nomor 2, ini bentuk kalimat negatif. Untuk nomor 1 itu positif, ini kalimat negatif. Contohnya seperti you are not watching Spider-Man movie. Ini bentuk kalimat negatif. Jika kita alihkan ke positif, kita hanya perlu menghapus not tersebut. Gitu. Jadi, you are watching Spider-Man movie. Seperti itu. Untuk nomor 3, you are ready for today. Ini bentuk kalimat positif. Bagaimana sih kalau misalkan kita pindahkan ke kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan? You are ready for today. Kita hanya perlu memindahkan to be di kalimat tersebut. Contohnya kan di sini you are ready for today. To be-nya yang mana coba? To be-nya merupakan are-nya ya. Nah, jadi kita hanya perlu memindahkan are-nya ke awal kalimat. Jadi, are you ready for today? Seperti itu. Jangan lupa ketika kita menggunakan kalimat interrogatif, kita wajib mencantumkan tanda tanya di akhir kalimatnya supaya membedakan mana kalimat pertanyaan sama mana kalimat biasa. Seperti itu. Nah, untuk nomor 4, ini kalimat positif, ada they are dancing. Nah, kalau kita pindahkan kalimat negatif, sama kita hanya perlu menambahkan not di setelah to be gitu. Jadi, they are dancing menjadi they are not dancing. Karena di kalimat ini yang merupakan to be yaitu are. Nah, untuk exercise terakhir atau nomor 5, ini bentuk kata interrogatif. Is he learning right now? Nah, ini kan ketika kalimat interrogatif seperti apa yang tadi saya bilang, itu harus mencantumkan tanda tanya di akhir kalimat. Contohnya seperti ini. Pembacaannya juga beda. Ketika kita ngomong dengan kalimat interrogatif itu di akhir kalimatnya harus nada agak menaik. Contohnya seperti is he learning right now? Mohon maaf bawah. Bagaimana sih kalau misalkan kita pindahkan ke kalimat positif gitu. Nah, ini kan si to be-nya udah di depan nih. Is kan. Pasangan he tadi is kan. Nah, jadi kita hanya memindahkan kembali jadi he is learning right now. Jadi he is learning right now. Seperti itu.
Nah, mungkin cukup sekian ya materi untuk hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan jangan lupa untuk diaplikasikan. Karena ketika kita mendapat suatu pengetahuan atau pengetahuan baru, ada dua cara untuk mengingat pengetahuan tersebut. Yang kedua, yaitu dengan mencatat ilmu tersebut. Yang pertama itu, yang kedua yaitu dengan mengaplikasikannya gitu supaya tidak lupa. Nah, jadi jangan lupa untuk diaplikasikan tentang apa pengetahuan yang baru saja didapatkan supaya tidak lupa dan juga secara tidak langsung kalian beramal ketika perbuatan baik disebarkan seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.